Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Yai berdua yang saya hormati, tuan rumah yang saya hormati pula, pada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir, semoga kita selalu dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena pada malam hari ini kita masih diizinkan, dikehendaki untuk bisa berkumpul, bermuajahah di tempat yang mulia ini, tempat yang istimewa, di mana tempat ini merupakan satu padepokan. Jadi padepokan itu pusat kegiatan. Jadi ini merupakan satu pusat kegiatan baru yang dibuka oleh Kilurah, Kilurah saja ya. Lurah DNSA. Ya, apapun yang terjadi, semua adalah afal Allah, dan kita hanya bisa menerima dan selalu bersyukur dan bersyukur. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah suri tauladan terbaik yang harus kita ikuti, akhlak beliau dan semua sisi kehidupan dari Rasulullah yang kita junjung tinggi dan selalu kita jadikan pedoman dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat, dan sekaligus yang memimpin kita, yang berikan petunjuk kita bagaimana cara mendekat ke Allah. Bapak dan ibu-ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, saya di sini mewakili saja ya, mewakili saja karena ya ini amanah Allah. Jadi amanah itu harus kita jalankan dengan baik. Jadi untuk menjalankan amanah itu nggak perlu dipikir. Kalau sudah perintah, ya udah jalankan. Kalau Allah sudah perintah, jalankan. Nggak usah ditawar-tawar, nggak usah dipikir-pikir. Kalau ditawar, dipikir, itu sudah setannya masuk. Setannya masuk. Contoh, tahu-tahu ada orang tua, ada kerentek batin. Biasanya kita itu melalui kerentek batin ya. Kecuali yang jiwa kita sudah peka, itu mungkin lain. Kerentek batin, kasih orang itu 100.000. Ketika perintah itu datang, cepat dikasih. Nggak usah nunggu dipikir, cepat dikasih. Setelah dikasih, ya sudah, selesai. Jangan dipikir lagi. Sebelum dan sesudah menjalankan perintah Allah, itu jangan dipikir. Karena apa? Kalau dipikir, itu terlalu banyak pengaruh negatif yang masuk. Contoh, perintah datang, kasih orang itu 100.000. Nah, di dompet hanya ada 150.000. Waduh, butuh isi akeh ya. Butuhnya masih banyak. Kemudian uang cuma 150.000. Kalau saya kasihkan 100, nanti untuk ini apa? Nah, itu setan masuk, Pak. Setan masuk. Nah, oke lah, terpaksa saya harus kasih 100.000. Setelah ngasih 100.000, gentune masalah. Jatuh tak wae 10.000. Itu pikiran masuk. Ya. Jadi ketika kita menjalankan amanah, amanah itu adalah titipan. Ya. Salah satu artinya titipan. Ya. Karena amanah itu ya jujur, bijaksana, dan lain-lain. Ya. Tapi di sisi lain, amanah itu titipan. Titipan siapa? Titipan Allah. Titipan Allah pada siapa? Titipan Allah pada diri kita. Ya, karena yang mampu dan yang mau diberi amanah hanyalah manusia. Ya, gunung nggak sanggup, bumi nggak sanggup, yang lain-lain nggak sanggup. Manusia sanggup. Nah, karena itulah untuk menjalankan tanggung jawab ini, maka kita sadari bahwa seluruh hidup kita, ya, totalitas hidup kita itu adalah
menjalankan amanah Allah karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Nah, ini harus kita sadari bahwa setiap hari kita berjanji minimal 5 kali kita berjanji. Itu pada waktu sholat di doa iftitah itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita pada diri sendiri, janji kita pada Allah. Nah, kalau janji kita pada Allah, janji ini setiap saat kita ucapkan, tapi setiap saat kita ingkari. Nah, kita termasuk golongan apa itu? Sukanya ngingkari janji. Nah, itu kita termasuk golongan apa? Karena itulah kita harus selalu jalankan apapun itu berdasarkan perintah Allah, karena Allah. Ya. Amanah itu satu kesatuan. Di dalam amanah mesti ada tanda atau isyarah. Ya. Di dalam isyarah mesti ada perintahnya. Ya. Dalam amanah ada tanda, dalam tanda ada isyarah. Dalam tanda ada perintah. Itu pasti, Pak. Pasti, ya, pasti. Ya. Mungkin yang kita tangkap tandanya dulu. Mungkin yang kita tangkap perintahnya dulu. Mungkin yang kita tangkap amanahnya dulu. Itu. Jadi kalau kita melakukan kegiatan, contoh ini. Jadi contoh sehari-hari aja lah. Yang amanah itu yang sering kita tahu, anak ini adalah amanah Allah, kan gitu Pak ya? Anak amanah Allah. Nah, sekarang kalau anak amanah Allah, tandanya apa? Tandanya belum bisa ngaji. Perintahnya apa? Suruh ya, di pondok nih, masukkan TPQ atau diajari ngaji sendiri. Nah, itu. Amanahnya diri. Ya. Tandanya azan. Perintahnya segera sholat, jangan ditunda-tunda Pak. Itu perintah Allah. Itu yang nyata ya. Amanahnya perut, tandanya keruas. Keroncongan, perintahnya makan. Itu yang nyata. Tapi juga nggak mesti. Amanahnya perut, ya. Kemudian tandanya keroncongan, perintahnya nggak boleh makan. Padahal juga nggak puasa. Itu saya alami beberapa minggu yang lalu. Saya kan di atas, ya, tahu-tahu perut ini sudah terasa penuh Pak. Karena habis makan, makanan saya banyak. Habis makan penuh, kebelet, mau ke kamar kecil, turun. Nyampe di kamar kecil, lapar Pak. Mau masuk itu, kok luwe aku lapar. Ternyata perintahnya makan, ya makan. Nah, itu. Nggak usah dipikir. Nah, itu. Nah, itu amanah-amanah yang nyata lah, yang kita bisa menangkap ya setiap kegiatan kita. Jadi itu contoh bangun tidur, kemudian tandanya azan. Ya perintahnya sholat subuh. Setelah sholat subuh, karena tadi belum mandi, badan terasa nggak enak. Ya, tetap badan, rasanya nggak enak. Perintahnya segera mandi. Amanahnya tanaman, padi. Tandanya rumputnya banyak. Perintahnya diwatun. Itu amanah. Jadi ini harus kita sadari Pak. Karena apa? Karena setiap kita melakukan kegiatan apapun, kita dianjurkan, bahkan diharuskan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu hakikatnya adalah perintah Allah. Karena makna yang lebih dalam lagi itu bukan dengan nama Allah, tapi atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Atas nama. Contoh, saya punya gawe seperti ini. Karena saya ribut, saya minta tolong pada kilurah, tolong wakili saya untuk memberikan sambutan.
Ki Lurah mesti ngomong, Bapak Ibu, saya atas nama tuan rumah mohon maaf kalau tempat dan suguhan yang ada belum berkenan. Mohon maaf Ki Lurah, mohon maaf atas nama. Berarti yang mohon maaf Ki Lurah atau tuan rumah, Pak? Sebenarnya Ki Lurah apa tuan rumah? Ya tuan rumah. Yang memerintah Ki Lurah apa tuan rumah? Tuan rumah. Tuan rumah merintah Ki Lurah. Nah, itu gambaran makna Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mau makan, kita sadari Bismillahirrahmanirrahim. Sadari ini perintah Allah. Karena ada amanah. Amanahnya apa? Amanahnya perut. Tandanya keroncongan, perintahnya lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perintah Allah. Allah itu pengasih, penyayang. Maha pengasih, penyayang. Nah, ini harus kita sadari. Jadi ada amanah, ada tanda, ada perintah. Semakin peka batin kita, kita akan bisa menangkap isyarah, menangkap tanda yang semakin halus, yang hanya kita yang tahu. Kadang-kadang melalui mimpi, kadang-kadang melalui kejadian, kadang-kadang melalui apapun. Nah ini. Jadi kalau mulai bangun tidur, sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, seluruh kegiatan kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan kesadaran menjalankan amanah bahwa ini perintah Allah, maka seluruh hidup kita bernilai ibadah. Itu. Jalankan amanah, nggak usah banyak difikir. Kalau difikir, setan akan masuk. Itu resep. Makanya sebenarnya kalau kita mengerjakan sesuatu jangan diniati bekerja, Pak. Ya. Kalau saya berniat bekerja, wah maka kita akan merasa berat sekali. Wah ini belum saya kerjakan, nanti dimarahi bos, nanti dimarahi juragan, nanti ini. Itu kalau bekerja, kita mengharap penghasilan dari bos. Tetapi kalau kita niati ke sawah itu karena perintah Allah, karena amanah. Mendirikan bangunan karena amanah, membantu orang karena amanah, mengajar karena amanah, karena perintah Allah. Maka dengan menjalankan perintah Allah ini adalah satu kebahagiaan tersendiri. Kita akan bahagia karena apa? Sudah melaksanakan perintah Allah. Yang bayar siapa? Yang bayar Allah, Pak. Yang bayar Allah. Bukan berarti tahu-tahu tabuk duit tekon, enggak. Lewat siapa? Lewat perantara. Lewat juragan, lewat bos, lewat siapa sajalah. Makanya hidup itu sebenarnya cukup jalankan amanah. Allah akan mencukupi rezeki kita, Allah akan mencukupi kebutuhan hidup kita, Allah akan mempermudah hidup kita. Itu kalau kita dalam hidup ini selalu karena Allah. Itu, Pak. Jangan dicampur yang lain-lain. Ya. Nah, saya seperti ini misalnya, bahkan seperti ini, wah ben ketok ampuh. Wah saya sirik, Pak. Saya pakai gelang, ben ketok angker. Ya sirik. Memang dasar aslinya saya beriman, Pak. Jadi, oh ini udah rapi, Pak. Ini udah rapi kayak gini nih. Ya, karena YouTube saya itu ditonton seluruh dunia. Ada yang dari Rusia itu juga nonton, Pak. Itu. Ini sudah bagus lah. Kalau dulu memang ya preman. Orang melihat preman. Ya, orang melihat preman. Tapi perintahnya memang saya harus berpakaian seperti itu. Itu perintah ya. Saya nggak bisa merubah itu. Itu perintah Allah. Tetapi dalam berspiritual, dalam pendekatan pada Allah, itu waktu itu jangan sampai seorang pun tahu tentang diri saya yang sebenarnya. Ya, karena itu dulu awal-awal ketika saya 2015 datang ke Padepokan, itu pernah diperingatkan senior ya. Kasarannya rodok diusir. Rodok diusir karena saya ini baru saja diperintah ya, perintah Allah ya. Ya udah, saya jalanin aja. Nah, itu jadi kita jangan sampai melihat orang dari sisi casingnya, itu dari sisi penampilannya.
Tapi yang penting mari kita seluruh hidup kita, apa mandi, apa gosok gigi, apa kita ngaji, apa sholat atau apapun itu, dasari dengan saya menjalankan amanah Allah. Titik. Nggak ada yang lain. Nah, sekarang bagaimana kita agar punya kekuatan untuk menjalankan amanah Allah tanpa dipikir lagi? Gimana caranya? Caranya kita harus punya sikap yang benar. Ya. Sikap yang benar, seperti pada yang diajarkan Rasulullah, ya, dengan zikir, tasbih, tahmid, takbir. Ya, biasa kita singkat 3T. Tasbih, tahmid, takbir. Zikirnya seperti apa? Ya biasa, Pak. 33 kali. Ya, 33 kali. Cuman jangan cepat-cepat. Ya. Saya biasa gunakan tasbih juga biasa. Ini kalung saya, Pak. Ini tasbih. Ini sering saya gunakan. Daripada nyimpen kemana-mana, buat kalung aja. Nggak lupa. Jadi kalau pertama, subhanallah, Allah Maha Suci. Allah Maha Suci. Karena Allah Maha Suci, maka perbuatan Allah mutlak benar. Ada nggak perbuatan Allah yang salah? Nggak ada, Pak. Mutlak benar. Af'al Allah itu mutlak benar. Nah, kita ngumpul di sini ini perbuatan siapa? Ini af'al Allah, Pak. Karena di sebalik kita, di sebalik diri kita, itu kita harus bisa melihat di situ ada Allah. Di sebalik tumbuhan Allah, di sebalik semua benda Allah. Gitu. Jadi af'al Allah itu mutlak kebenarannya. Oleh karena itu dalam melakukan zikir, ya, subhanallah, itu kita belajar sikap menerima af'al Allah, baik yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi, baik yang menguntungkan ego kita maupun yang merugikan ego kita. Ya, contoh, kalau kita dikasih rezeki, tahu-tahu ada orang ngasih uang 5 juta plak. Ya. Terima kasih ya Allah. Kita gampang menerima itu. Wah, ini. Akhirnya bersyukur. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Artinya kita sudah bisa menerima. Tetapi ketika tukang kredit datang, pas nggak ada duit, kita tagih meksa. Kita bisa menerima itu enggak? Atau protes nih Gusti Allah? Bisa enggak kita alhamdulillah? Kita dikasih sakit, Allah ngasih kita sakit, itu bener apa salah, Pak? Bener, itu amal Allah. Ya. Kalau kita sudah bisa menerima, terima kasih ya Allah, saya diberi sakit. Ini merupakan tanda cintamu padaku. Ya. Sakit itu tanda cinta, Pak. Karena apa? Allah ingin meningkatkan derajat ketauhidan kita, kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberi sakit, sudah bisa menerima ridho, ya, maka itulah artinya kita sudah bisa masuk wilayah subhanallah. Tapi lek diwehi sakit terus ngarworo, sambat rono rene, gimana mau bersyukur? Nggak bisa, menerima saja kita belum mampu. Nah, zikirnya gimana? Zikirnya biasa, subhanallah. Tapi dalam batin itu kita hamba menerima semua afalmu ya Allah. Ketika kita sakit, subhanallah, hamba terima sakit ini ya Allah. Karena ini adalah pelajaran bagimu. Ini tanda cintamu padaku. Subhanallah. Subhanallah. Wah, lek 33 kali kan lama wajo. Ya rasa dihitung, Pak.
Beneran ngitung 33 dirasane. Gurung zikir subhanallah sembayangne lek ngono sepisan ae suwiram ping 33 bayu. Ya wis ora usah dihitung. Yang penting apa? Sambungkan ke Allah. Ya. Jadi kebiasaan kita, saya juga terbiasa. Kalau imamnya subhanallah 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 subhanallah, ya sudah. Menengnya aku denger ya Allah. Ya subhanallah 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 subhanallah. Itu enggak berdampak apa-apa, Pak. Subhanallah alhamdulillah. Jadi nyambungnya ke Allah enggak ada. Ini yang perlu kita perbaiki. Mari per lafadz itu kita sambungkan ke Allah. Karena subhanallah ini bukan lafadz main-main, Pak. Bukan lafadz untuk cepet-cepetan. Tuh. Kalau kita sudah berlatih ini, dan kita latih dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita sudah mampu masuk wilayah subhanallah. Kita sudah mampu menjalankan zikir subhanallah. Kalau sudah kita bisa menerima, baru kita bisa bersyukur. Baru bisa alhamdulillah. Ya kayak tadi, pas randi duit, tukang kredit teko meksa. Alhamdulillah ya Allah, ora iso. Asem ini. Pas randi duit paling ngono. Pas randi duit teko pisan. Syukurnya gimana? Kita nggak mampu karena apa? Kita tidak bersyukur karena Allah, tapi kita bersyukur karena rezeki. Itu. Kita bersyukur karena rezeki, karena bukan selain Allah. Jadi mari kita luruskan. Kita bersyukur karena Allah. Semua masalah itu tanda cinta Allah. Semua masalah itu tanda cinta Allah. Nah itu tasbih, sikap kita menerima. Tahmid, alhamdulillah, sikap kita bersyukur. Alhamdulillah. Hamba bersyukur ya Allah. Alhamdulillah. Terus itu. Nah setelah itu Allahu Akbar. Di situ kita mengagungkan Allah. Agung dalam apanya? Semuanya. Allah itu maha agung, maha mulia, maha besar. Dan Allah lebih besar dari apa? Dari amanah kita. Allah lebih besar dari permasalahan kita. Kalau kita sudah bisa Allahu Akbar, mengakui kebesaran Allah, meyakini keagungan Allah, di situ akan tumbuh, kita akan termotivasi, kita akan semakin yakin dan semangat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kita punya semangat dalam menjalankan amanah. Itu takbir. Takbir itu dampaknya semangat, Pak. Makanya kalau kita sudah masuk wilayah takbir, nggak ada namanya mengeluh, Pak. Sambat wis hilang. Lek sik sambat berarti nggak pernah bisa masuk wilayah takbir. Allahu Akbar. Nggak enek, aduh, wetengku kok luworo, Allahu Akbar, nggak enek, Pak. Jadi itu sikap. Ini harus kita latih dalam zikir kita. Kok ngerti, Pak? Jenwa aku ngelakoni. Aku ngelakoni. Saya ngomong amanah-amanah tadi, saya udah bertahun-tahun nggak punya pekerjaan, Pak. Nggak bekerja. Pekerjaan saya apa? Saya kalau ditanya, pekerjaan sampean apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Teman saya guyu, wah, aku itu tekon tenanan, lo aku jawab tenanan. Itu kan sambil goro-goro. Di Banyuwangi kan gitu, Pak, bahasanya campur bahasa Osing. Jadi kayak gitu. Jadi saya nggak kerja, saya hanya jalankan amanah. Amanahnya apa? Nggak ngerti. Habis ini saya diperintah apa? Habis ini saya perintah apa? Dan untuk bisa bersikap 3T, ini harus didasari dengan sadar Allah. Gimana kita bisa sadar Allah? Itu banyak jalan, Pak. Yang pertama melalui sholat. Sholat itu kalau kita terburu-buru nggak ada dampak, Pak. Makanya kita sholat itu kita masuk makom ihsan ya. Kalau kita belum mampu, seolah-olah kesadaran kita melihat Allah,
Ya minimal kita seolah-olah dilihat, diawasi oleh Allah. Itu ihsan, kita harus masuk ke situ. Kita santai. Allahu Akbar. Naik, kesadaran kita meluas, naik. Kalau sudah kesadaran meluas, wis nggak mikir apa-apa, Pak. Kemudian Fatihahnya pelan. Ya, ketika ruku, itu mari kita biasakan sholat yang tumak ninah ya. Jadi kalau kita sholat terburu-buru, nggak akan bisa memperbaiki sikap kita. Jadi kita santai, rukuk sujud. Jadi kalau saya itu setiap sebelum bacaan, misalnya rukuk, ambil nafas dulu, 1 kali nafas, baru dibaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi 3 kali. Kemudian ambil nafas lagi, jadi jangan langsung sampai Allah liman. Ambil nafas lagi, 1 nafas, 2 nafas, baru sampai Allah liman. Setiap bacaan, rilekan dulu dengan mengambil 1 nafas sebelum dan sesudah bacaan. Insya Allah kita bisa tumak ninah, bisa khusyuk. Itu. Nggak usah terburu-buru. Nah, kalau kesadaran ini bisa kita lakukan, disitulah kesadaran kita terhadap Allah itu akan muncul, Pak. Itu pertama melalui sholat. Kedua melalui sodakoh. Sodakoh jariyah ini adalah ibadah yang luar biasa nilainya. Jadi membantu orang itu secara ikhlas ya. Itu nilai ibadah yang luar biasa nilainya. Kalau kita bisa menjalankan secara ikhlas, akan muncul kesadaran kita terhadap Allah. Itu. Gimana cara ikhlas? Ora usah dipikir. Saya bantu, mari bantu ya wis. Ora usah ngarep-ngarep apa-apa. Sadari ini perintah Allah. Itu akan munculkan satu kesadaran. Ya. Melalui puasa, melalui baca Al-Quran, banyak, Pak. Kalau kita lakukan dengan khusyuk. Tapi kalau pokoknya moco, pokoknya sedekah ya nggak dampak apa-apa. Juga dengan berzikir. Dengan berzikir ini dampaknya luar biasa. Ya. Zikirnya apa? Terserah jenengan, yakinnya apa. Ya. Zikir itu nggak ada, harus ini, harus ini, harus ini. Yang kita yakini apa? Ya. Karena saya dulu zikirnya itu hanya Allah. Allah menurut detak jantung. Ini saya jalankan sejak tahun 88. Siapa yang ngajari awakku dewe? Sejak 88 saya berzikir Allah, Allah. Nah, makanya dulu saya kalau duduk bersilat terus ini pegang gini. Ini pegang gini. Saya begini dulu, Pak. Ini kan ada dek, 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 dek. Yaitu lafaz saya Allah bersama ini. Tapi waktu itu saya nggak bisa mengajarkan. Pengalaman spiritual saya mulai 88 sampai sebelum 2015, sebelum masuk DNSA, saya nggak bisa ngajarkan. Itu untuk pribadi. Kalau orang lain melihat ya saya seperti preman lah. Wong gendeng. Kemudian 2015 baru saya pelajari zikir nafas sadar Allah atas bimbingan Pak Pur. Awalnya sulit, Pak, karena saya tidak biasa memperhatikan nafas. Dulu saya kalau berzikir ya diam Allah. Itu sudah gitu. Tapi sekarang kita berlatih menyadari semuanya. Baru naik atau mendekat atau apa, meluas ya. Itu. Jadi sekarang yang saya lakukan itu dengan zikir nafas, ya, dengan menyadari nafas, menyadari diri, kemudian nafas masuk nafas keluar Allah. Kita tidak mengatur nafas. Mengapa enggak mengatur nafas? Nah, kita belajar menerima. Itu loh, Pak. Ada zikir yang harus tahan nafas, hembuskan pelan-pelan, ada banyak macamnya. Tapi di sini kita
tidak mengatur nafas. Kita belajar menerima perbuatan Allah. Nafas itu kan kita dinafaskan Allah. Nafas masuk, nafas keluar, itu kita dinafaskan. Kita nggak bisa bernafas. Nah, kalau kita bisa bernafas, ya udah setengah jam sekali ambil nafas, Pak. Iso enggak? Enggak iso. Ya bar ludruke, Pak. Setengah jam rumangsa, wah aku nafas dhewe, aku iso bernafas dhewe. Engkre seram. Enggak bisa, Pak. Kita itu dinafaskan. Ini yang perlu kita sadari. Makanya dalam berzikir nafas itu kita perlu kesadaran. Ya, minimal kita harus sadari nafas kita. Kita sadari, bukan kita ingat, bukan kita pikir, bukan kita rasakan. Ya, kita sadari. Kita sadari terus. Nanti kalau udah rileks kita bisa menerima. Baru kita masukkan hu artinya dia. Dia siapa? Dia yang menciptakan jagat raya ini, menciptakan semuanya. Dia Sang Maha Pencipta. Allah. Allah ya yang menciptakan semuanya itu Allah. Allah. Terus Allah. Ikuti nafas. Mendekat, Allah berserah. Mendekat lagi, Allah berserah. Mendekat lagi, Allah berserah. Terus ini. Terus nggak usah mikir level, Pak. Jenengan kalau belajar zikir nggak usah mikir level, ini level piro. Kalau jenengan sudah mencapai level 3, jenengan akan tahu bahwa sudah melewati level 2. Kan tahu sendiri. Kalau level 4 akan tahu kalau sudah mencapai level 3. Itu. Jadi berzikir itu. Dengan seperti itu, maka akan muncul sadar Allah. Sadar Allah itu dalam bahasa lainnya adalah ma'rifatullah. Itu. Kita sengaja tidak menggunakan kata-kata makrifat untuk menghindari bahwa makrifat itu ilmu yang sangat tinggi dan angel hanya orang-orang tertentu. Maka kita pakai sadar Allah itu, Pak. Makanya saya hampir nggak pernah ya memakai kata ma'rifatullah. Sadar Allah. Sadar itu ya makrifat itu, Pak. Sehingga dengan konsep ini, yayasan bisa menerapkan zikir sadar Allah ini mulai dari PAUD, sekolah dasar, sampai perguruan tinggi. Oh, anak-anak kecil-kecil itu, Pak, itu kalau diajak zikir nafas, Allah, kita kalah, Pak. Itu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oh, kamu kok nangis? Kenapa? Anak kecil kan jujur, Pak. Saya melihat neraka, Pak. Saya melihat neraka. Kamu kok ketawa-ketawa? Saya melihat surga, Pak. Loh, kamu? Saya seperti naik Apollo, Pak.